Selamat pagi buat kita semuanya. Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka dalam kitab Efesus 3. Efesus 3 kita baca dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjilnya. Judul perikopnya doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. 15. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bapak Ibu lihat apa yang nats firman Tuhan dorong kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam doa Paulus, saya percaya doa ini adalah doa yang sangat tulus, doa yang penuh kerinduan. Satu hal di dalam doa ini Paulus ingatkan, agar bukan hanya jemaat Efesus, tetapi semua orang kudus, berarti termasuk saudara dan saya. Satu hal yang dia ingatkan lewat doanya, supaya orang dapat memahami dan mengenal kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kita. Sampai Paulus itu menggambarkan betapa lebarnya dan panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya percaya kalau kita mengenal dan memahami kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka setiap kita pasti akan menjadi jemaat yang kuat, sekalipun diperhadapkan kepada persoalan, karena kita mengenal siapa Allah di dalam hidup kita. Saya teramat percaya kalau kita mengenal, memahami kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat yang senantiasa mampu mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengenal dan memahami kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita, maka saya teramat percaya tidak ada sedikit pun keraguan dalam hidup kita. Sekali lagi, meskipun mungkin dalam keadaan yang menurut pandangan kita itu tidak baik, tetapi kasih itu tidak akan pernah berkurang dalam kehidupan kita. Paulus sebenarnya sedang menekankan karakteristik daripada kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu tidak bersyarat, dan firman Tuhan sampai mengingatkan. Perhatikan di dalam ayat 20 tadi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya Paulus sedang mengingatkan, mungkin doa kita sampai segini, tapi Tuhan memberinya di atas ini. Makanya seringkali kita katakan bahwa Tuhan bekerja melampaui, melebihi apa yang kita doakan, melampaui, melebihi apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu kasih dalam kehidupan kita. Selalu Dia berikan melebihi apa yang kita rindukan dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan
siapakah Tuhan bagi kita? Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu pahami siapakah Tuhan itu bagi kita. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan menjadi kunci penting bagi orang percaya mengenal dan memahami kasih Kristus. Sekarang kita buka Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31, inilah Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Mazmur 18 ayat 31, kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang dapat memahami bahwa jalan Tuhan itu sempurna? Apakah semua anak-anak Tuhan dapat memahami bahwa janji Tuhan itu murni? Artinya, kalau Tuhan berfirman, maka sesungguhnya firman itu pasti Tuhan akan genapkan. Apakah semua anak-anak Tuhan mempercayai, memahami bahwa Tuhan itu perisai di tengah-tengah kehidupannya? Ternyata banyak orang, kenapa dia tidak berani menempatkan kebenaran firman di dalam kehidupannya? Karena dia tidak memahami siapa Allah di tengah-tengah hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka betapa indahnya kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kita mengenal, memahami kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita buka dalam kitab Yohanes 11. Ini sebagai eksempel bagaimana kita dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu jalannya sempurna. Ini adalah kisah bagaimana Lazarus dibangkitkan. Dia punya 2 orang saudara bernama Maria dan Marta. Dan luar biasanya orang ini adalah orang, sekali lagi dalam tanda kutip, dia mengenal Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita baca di ayat 3 sampai dengan ayat 6. Ini ketika mereka menghadapi pergumulan. Pergumulannya adalah Lazarus sakit, maka yang mereka tahu Yesus mampu menyembuhkannya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mengirim kabar. Kita nggak tahu, pada zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Mungkin diutus orang memberikan kabar. Tapi yang jelas apa yang mereka alami sampai kepada Tuhan Yesus. Sama dengan doa-doa yang kita naikkan, itu kita sedang memberi kabar kepada Tuhan. Kabar yang kita sampaikan sampai kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita perhatikan di dalam pesannya, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Ia berada. Coba pahami firman ini Bapak Ibu. Kalau orang mengenal Tuhan, maka dia teramat percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan, maka di balik persoalan itu ada kemuliaan Tuhan yang sedang dikerjakan. Ini orang yang mengenal Tuhan. Sekarang Tuhan tahu persis Lazarus sedang sakit. Tapi lihat di dalam ayat 6, kalaulah kita buat dalam ilustrasi kehidupan kita hari ini, seringkali kita paksa Tuhan bekerja menurut maunya kita. Di ayat 6 firman Tuhan jelas katakan, namun setelah didengar oleh Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Ia berada. Kira-kira kalau sekarang Bapak Ibu panggil saya, tolong doakan.
kakak saya lagi sakit. Kemudian kabarnya sudah sampai sama saya. Kemudian saya ngomong, 2 hari lagi saya berkata, pasti saudara akan mati di keadaannya. Ini Yesus melakukan hal sama. Makanya kenapa kita perlu mengenal, memahami kinerja Tuhan. Maka firman mengingatkan bahwa dalam segala hal Tuhan punya rencana, bukan rencana kita, bukan keinginan kita di atas daripada keinginan Tuhan. Saudara percaya enggak seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini harus disertai iman. Kalau enggak, Bapak Ibu pasti akan bersungguh-sungguh begitu ada masalah. Tapi kalau kita paham di balik masalah yang Tuhan izinkan, ada kebaikan yang sedang Dia kerjakan. Seringkali kita naikkan pujian dan itu adalah firman Tuhan. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kemarin saya ngajar, makanya saya bilang bersyukurlah yang kepalanya botak. Karena Tuhan terus-terusan bekerja dalam hidup ini sebenarnya. Karena kasih izin terus, ya kan berapa banyak yang jatuh. Itu artinya kan Tuhan peduli dengan hidup. Kalau kita lihat dari firman ini, tidak semua terjadi. Ini adalah proses seperti yang kita mau. Tapi lihat endingnya. Maka apa yang Tuhan karyakan dalam hidup kita, itu pasti akan tergenapi. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita bisa marah, kita bisa komplain, kita bisa tidak sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan memberikan planning yang begitu indah atas hidup mereka. Engkau akan kubawa ke satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ada proses yang harus mereka lewati. Apa yang mereka lakukan, dan inilah yang umat Tuhan terus kerjakan. Sekalipun apa yang dialami oleh bangsa Israel membuat mereka mengalami keadaan yang tidak baik sampai detik ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan melakukan hal yang sama, bersungut-sungut, tidak mengenali Allahnya. Padahal firman Tuhan jelas mengingatkan, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Sekali lagi kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan kita. Di ayat 14 sampai dengan ayat 15, perhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kata-kata Yesus di situ, di Yohanes 11 tadi, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Itu terus ada lagi maknanya. Makanya kenapa kita diajarkan firman mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan itu jangan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam hidup ini, maka saya percaya kita anak-anak Tuhan akan berjalan dalam keindahan. Kita akan menikmati hari-hari kita meskipun, sekali lagi, meskipun ada banyak rintangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Sekali lagi, seringkali sebagaimana firman tadi katakan, kalau kita lihat dari nafs ini, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sekali waktu Bapak Ibu, ada seorang yang punya rumah makan di Medan ini. Dia minta saya doakan papanya yang sekarang di rumah sakit Elizabeth. Dia sudah berumur. Kemudian ketika saya hadir di sana, kita diskusi, kemudian saya doakan, ternyata mujizat Tuhan terjadi. Si bapak ini disembuhkan, sehingga dia keluar dari rumah sakit. Sesudah keluar dari rumah sakit, beberapa bulan berikutnya bapak ini sakit kembali. Karena dia sakit, dibawa ke rumah sakit, ada Malik, bukan lagi ke Elizabeth. Jadi dibawa ke rumah sakit, ada Malik.
Tetapi sekali lagi di tengah keadaan itu, semua keluarganya itu kumpul. Artinya semua anak-anaknya pada saat itu hadir. Kemudian oleh tuntunan Tuhan, sekali lagi itu oleh tuntunan Tuhan, saya mengingatkan semua anak-anak, kalau ada satu dengan yang lain misalnya saling benci dan lain sebagainya, mulai lakukan pemulihan, pengampunan. Termasuk dengan orang tua kita, lepaskan kasih, lepaskan berkat bagi mereka. Kemudian mereka berkasih-kasihan. Oleh karena mereka berkasih-kasihan, kemudian kita mulai akhiri dengan doa. Kemudian tutup dalam doa. Belum juga saya jauh dari pintu itu, ternyata bapak ini meninggal bapak itu. Kemudian ada satu yang komplain, masih saya dengar, ini gara-gara pendeta karismatik itu. Padahal itu jalan Tuhan yang terbaik. Seringkali kita paksakan seperti keinginan kita. Padahal Tuhan bekerja menurut rancangan Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita perlu mengenali siapa Allah yang kita sembah? Perhatikan di dalam ayat 27, apa yang dikatakan oleh Marta ketika panjang lebar Tuhan Yesus mengingatkan, menyampaikan kebenaran firman. Di ayat 27, lihat jawab Marta. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Hebat imannya. Apakah engkau percaya Yesusmu sanggup memulihkan keadaanmu? Maka kita semua akan berkata, saya percaya. Apakah engkau percaya kalau Tuhan Yesus sanggup membuat ekonomimu kembali diangkat? Semua kita pasti akan menjawab, ya saya percaya. Apakah engkau percaya bahwa keluargamu sanggup dipulihkan oleh Tuhan? Kita akan berkata, ya saya percaya. Ini yang dikatakan oleh Marta. Sampai jawabannya luar biasa hebat. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Tapi perhatikan Bapak Ibu di ayat 39, Yesus memberikan sebuah perintah. Dan perintah itu sangat sederhana. Yang Tuhan katakan, angkatlah batu itu. Kira-kira susah nggak melakukan firman itu? Kan Tuhan nggak suruh doa semalam suntuk di situ untuk membangunkan Lazarus. Perintah Yesus itu sederhana, angkatlah batu itu. Begitu banyak firman. Sesungguhnya firman itu sederhana sekali, tapi berat bagi kita untuk melakukannya dalam hidup. Firman ini sederhana yang Yesus katakan. Mereka sampai di kuburan, kemudian dia lihat kuburannya karena tertutup oleh batu, batunya harus digulingkan. Maka Yesus mengatakan, angkat batu itu. Maka lihat apa yang menjadi penghalang iman kita, Bapak Ibu. Logika berpikir, melihat keadaan, tak mungkin. Maka apa yang dikatakan oleh Marta, perhatikan di dalam ayat 39-nya, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, satu firman pun tidak ada Tuhan buat yang berat buat kita. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 3 untuk membuktikan apakah ada firman Tuhan itu yang berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 ini kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak. Tapi kenapa sering kita bilang berat? Kenapa kita sering kali nggak mau melakukannya? Sama seperti apa yang dilakukan oleh Marta tadi. Kan Tuhan suruh sederhana, kulingkan batu itu, angkat batu itu. Nggak mau dong. Logikanya bekerja. Dia sudah 4 hari mati, ngapain dipulihkan? Tahu, nanti kita ke bawah semua. Ya jadilah seperti yang kau pikirkan. Kenapa firman itu sederhana? Tuhan ingatkan, jangan khawatir. Susah sekali kita untuk tidak khawatir dalam hidup.
Padahal dari pengalaman seumur hidup kita, satu pun kekhawatiran yang kita miliki tidak pernah mampu menyelesaikan masalah. Tapi berulang-ulang kita lakukan. Orang dunia mengatakan keledai saja nggak jatuh di lubang yang sama. Tapi kita bolak-balik jatuh di lubang yang sama. Sama dengan orang Israel tadi. Karena kekhawatiran mereka lah yang membuat mereka terus berontak terhadap Tuhan. Makanya mereka tidak sampai ke janji yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Hanya sebagian kecil. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan jangan menghakimi. Tapi seringkali kita mau ambil alih tugasnya Tuhan. Seringkali kita lakukan apa yang harusnya bukan menjadi bagian kita. Firman Tuhan itu katakan jangan bimbang. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah jawaban. Kalau engkau bimbang sama halnya dengan gelombang laut yang terus diombang-ambingkan, dan Tuhan memberikan garansi engkau tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kita terus lakukan. Firman sekali lagi, kalau kita mengenal siapa Tuhan, maka setiap kali Tuhan berfirman, sesungguhnya firman itu Tuhan mau terjadi, digenapkan dalam kehidupan kita. Jadi nggak salah pujian yang mengatakan hidupku menggenapi firman. Kemarin dalam kemah doa saya mengingatkan kebahagiaan saya seperti firman katakan anak cucumu tidak akan meminta-minta. Kemarin apa yang saya bangga saya bilang di dalam doa, di dalam kemah doa. Ketika Gabriel minggu lalu tanya saya, Pak, Bapak punya nggak rekening BCA? Saya kaget waktu. Kemudian saya kirim, kemudian saya balik tanya, untuk apa Bang? Saya mau ngasih peruntukanku Pak, bukan masalah berapa nilainya Bapak itu. Tetapi yang menjadi bangga bagi saya adalah ternyata anakku yang jauh, Tuhanku bisa sentuh jauh. Berarti dia sudah mulai paham. Dan itu menggenapi firman sampai ke anak cucumu. Makanya kemarin kenapa di dalam doa puasa saya mengingatkan pentingnya engkau memiliki niat motivasi dalam menyembah Allah. Kejar perkenanan Tuhan, bukan kejar perkenanan manusia. Pujian dan hormat dari manusia itu sifatnya terbatas dan itu sebentar. Tapi kalau engkau kejar perkenanan Tuhan, maka sampai anak cucumu engkau akan mengalami berkat dan janji Tuhan. Dan itu firman. Kenapa kita harus kedepankan pengenalan kita akan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mazmur 46 ayat 2 firman Tuhan katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi Bapak Ibu, ini firman dan Tuhan itu garansi firmannya itu sangat terbukti. Kalau Panadol obat sakit kepala belum tentu terbukti. Mungkin sebagian orang terbukti, tapi sebagian lain mungkin nggak cocok sama dia. Tapi kalau firman Allah kita jalankan, siapapun orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka firman itu pasti terbukti dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih dalam kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan tidak pernah kasih firman yang berat buat anak-anak. Lihat ketika terjadi di perkawinan Kana, mereka kehabisan anggur. Tuhan itu selalu buat perkataan yang sangat sederhana. Ketika mereka kehabisan anggur, maka Maria ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya, buatlah itu. Sederhana Bapak Ibu. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam. Apa yang disuruh lakukan saja. Itu. Kemudian kita bisa lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Yesus perkatakan. Isi tempayan itu penuh dengan air. Sederhana. Tuhan tidak katakan engkau harus cari anggur banyak-banyak, kemudian engkau injak-injak, fermentasikan dulu, enggak. Tuhan selalu memberikan perintah, kita mampu mengerjakannya kalau kita percaya kepada Dia. Tapi ego kita, keinginan kita, pengetahuan kita seringkali menjadi tembok penghalang untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian sesudah isi dengan air, mungkin
pelayan-pelayan itu nggak paham. Yesus katakan, cedoklah air itu, berikan ke pemimpin pesta. Sekali lagi ini wujud sejauh mana kita mempercayai dia. Kemudian mereka ambil, itu jelas-jelas air. Ini dibawa ke pemimpin pesta. Dan Alkitab catat kapan air itu berubah menjadi anggur. Pada saat pemimpin pesta mulai sesepi. Ini anggur terbaik. Makanya pertolongan Tuhan Alkitab catat tepat pada waktunya Tuhan. Makanya sebagai umat Tuhan, kita harus kenali siapa Tuhan yang kita sembah dalam hidup ini. Sekali lagi perkataan firman itu pasti benar. Sekali lagi, perkataan firman itu pasti benar. Perkataan firman itu pasti baik. Perkataan firman itu pasti akan menuntun kita untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan. Jadi jangan pernah ragu untuk menerapkan, mengaplikasikan firman di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengenal siapa kita ini di hadapan Tuhan. Di hari kebangkitan kemarin saya mengingatkan, kenapa sih Tuhan itu memberikan malaikat ada kemah di sekeliling orang benar ini? Kenapa sih malaikat Tuhan dituntun untuk terus mengawal kehidupan anak-anak Tuhan? Bukan karena kita, tapi karena kita ini sudah diangkat menjadi anak Allah. Coba kalau tempatkan posisi kita menyadari apapun yang terjadi, hidupku ini adalah, aku ini adalah anak Allah. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang percaya, dia adalah anak Allah. Dan semua orang, kalau Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan di ayat 17 yang kita diingatkan, sebagai anak Allah, maka kita adalah ahli warisnya Tuhan. Kan indah kalau kita sadari kita ini ahli waris. Makanya ada pujian yang katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Coba kalau kita anak-anak Tuhan menyadari posisi ini. Tapi seringkali kita justru melihat masalah itu terlalu membebani. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Daud bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Sampai dia sadari, kok aku ini seperti biji matanya Tuhan. Ada orang menyentuh, kita pasti akan marah kalau biji mata kita disentuh semua. Begitu juga dengan kita kan berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kenapa kita perlu sadari, aku ini anaknya Tuhan. Makanya sampai Yesus sendiri menggelari dia sebagai Bapa, dan kita adalah anak. Kalau kita terus dalam kehidupan ini sadar kita ini anak dan dia Bapa kita, dan dia sampai berkali-kali memberikan garansi, jangan khawatir. Kemudian dia buat sebuah ilustrasi, kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, yang nilainya tidak berharga, apalagi engkau. Tapi kok kita sering kali khawatir dalam hidup, karena kita mengikuti keinginan kita. Kita nggak sadar kalau kita ini anak Allah. Kalau kita sadar posisi kita anak Allah, coba terapkan dalam kehidupan kita. Bagi orang tua, bagi seorang ayah, perhatikan hidupmu dengan anak. Apakah engkau akan membiarkan anak-anakmu menderita sementara engkau memiliki semua mungkin dalam hidupmu? Kamu mungkin. Bahkan begitu kita terasa jauh saja, kita pasti akan berusaha untuk membangun komunikasi dengan dia. Kenapa? Karena kita tahu itu anak kita. Masuk berita di TV, banjir Jakarta, langsung saya telepon dia. Bang, tempat kos itu kena banjir. Ini kepedulian. Bukankah Allah jauh lebih peduli daripada kita terhadap anak kita? Makanya sampai firman Tuhan katakan, kalau engkau yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Makanya kalau kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, baru kita bisa memahami
Yesus dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, mungkin kalau kita renungkan firman Tuhan, sampai mungkin lebih mudah kalau kita nyanyikan. Di telapak tanganmu kau tulis namaku. Ini menunjukkan apa? Tidak ada satu hal pun dalam hidup kita di luar sepengetahuannya Tuhan. Tertulis Bapak Ibu. Dan saya percaya tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah. Tapi seringkali kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada pergumulan yang kita hadapi. Akibatnya kita tidak lagi melihat kepada kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin berkali-kali saya membuat sebuah ilustrasi. Ini ada kertas, kemudian saya kasih titik di tengahnya. Apa yang Bapak Ibu lihat, maka semua berkata di kertas itu ada titik. Tapi dia lupa yang putih ini. Seringkali manusia hanya fokus kepada masalah, tapi dia mengabaikan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Kenapa suami istri seringkali berkelahi? Karena fokusmu hanya kepada masalahmu. Mungkin 40 lebih kebaikan suamimu, satunya yang dibuat masalah. Tapi kau fokus kepada satu masalah, akhirnya terjadi percekcokan, lupa dengan yang satu. Coba kalau kita pandang dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah itu menempatkan kita sebagai anaknya. Maka saya percaya firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Yesaya 46 ayat 4 sampai ayat 5. Tolong ditampilkan, kita baca bersama-sama. Ini adalah janji Tuhan buat hidup kita. Karena sayangnya Tuhan dengan kita, Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kasih sama. Tuhan berani compare. Dengan apa kamu membandingkan aku, kata Tuhan? Dengan harta, nggak ada nilainya. Dengan apa lagi? Dengan kebaikan orang lain nggak bisa kamu samakan aku dengan dia, kata Tuhan. Nggak bisa dibandingkan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Sampai masa tuamu Tuhan garansi. Bukan sesaat, 2 saat kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang dia janjikan, sekali lagi janji Tuhan itu iya dan amin. Berikutnya apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 4. Karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga dia taruh ada rohnya dalam kehidupan kita. Ini harus alami. Dan firman Tuhan katakan roh yang ada dalam engkau itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Termasuk masalahmu, termasuk pergumulanmu. Kenapa firman katakan imanmu lah yang akan mengalahkan dunia. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini rohnya bukan roh kecil, Bapak. Ini berarti dalam diri setiap kita ini ada roh Allah. Jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa sampai pujian mengingatkan? Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Pertanyaannya, ada yang pernah lihat Daud menari? Atau dia tarian karo? Di mana-mana kalau saya khotbah,
Kalau dia orang tahu, maka dia akan buat begini. Bila Allah ada di dalam tuntutan menari, dia buat bagian tahu. Tapi kalau dia baca, dia buat gaya kiri. Tapi kalau dijawab, buat ini. Kenapa? Karena dia nggak pernah dia tahu menari. Tetapi apa yang perlu kita pahami sebenarnya? Sampai Daud menari dikatakan. Daud sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup, meskipun diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup, dia tahu bahwa Allah ada dalam dirinya. Itu yang membuat kenapa sekalipun pergumulan itu besar, itu tidak menjadikan dia menjadi tawar hati atau kecut, tetapi dia terus memandang kepada kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Jadi sekali lagi di tengah masalah itu, dia mampu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Di tengah masalah pun kau mampu menikmati dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, ini membedakan orang benar dengan orang yang tidak benar. Di tengah pergumulan yang hebat, dia mampu melihat kebaikan Tuhan. Kalau di tengah pergumulan terus kita bersungut-sungut, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Sama aja. Tapi kalau orang benar, dia mengenal siapa Allahnya, dia memahami, dia mengerti kasih Kristus dalam hidupnya, maka sekalipun dia diperhadapkan kepada persoalan, maka dia tahu di balik persoalan itu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Allah hanya sedang menyatakan kemuliaannya, sehingga ia akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya sampai Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Padahal dia dikejar-kejar Saul. Dia bukan dalam keadaan nyaman, dia bukan dalam keadaan menikmati pisang goreng, bukan. Atau mungkin dalam jalan-jalan pergi ke Samosir, enggak. Dia dalam keadaan terjepit kalau secara manusia. Dia dikejar-kejar Saul dan tentara orang Israel. Kemudian dia melarikan diri sampai ke perbatasan Filistin. Di sana dia dikenali orang. Ini pahlawannya orang Israel. Sampai Daud itu harus pura-pura menjadi gila, Bapak Ibu. Karena besarnya masalah itu untuk menyelamatkan diri. Tapi dia berani menulis surat bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi, begitu banyak pergumulan yang dia hadapi, tapi tidak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya, kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi pujian kepada Allah itu terus keluar dari dalam diri Daud. Ini orang yang mengenal Allah, karena dia tahu roh Allah ada dalam diri. Makanya ketika dikata-katai Simei, apa yang dikatakan oleh Daud? Kalau memang Tuhan izinkan dia mengata-ngatai, apa urusannya dengan kamu, Abisai? Dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Kalau memang Tuhan hari ini izinkan ada pergumulan dalam hidup kita, kalau kita tahu siapa Allah kita dan kita tahu, kita paham siapa kita di hadapan Allah, maka saya percaya pergumulan itu tidak akan pernah menggoncangkan iman kita. Saya teramat percaya persoalan pergumulan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang khawatir dalam hidup. Tapi satu hal yang kita mengamini, Tuhan lewat pergumulan yang Tuhan izinkan itu. Kemudian apakah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup? Supaya aku bisa saksikan kepada orang lain, supaya aku bisa ceritakan kepada dunia, Allah yang hebat dalam hidup. Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sekali lagi sesungguhnya yang Tuhan rindukan, apapun yang kita alami, supaya melewati pergumulan yang kita lewati, kemuliaannya boleh dinyatakan, supaya dia boleh diagungkan lewat hidup kita, supaya lewat hidup kita namanya boleh dimasukkan, supaya melalui kehidupan kita orang lain menjadi percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan. Itu sebabnya kenapa pada pagi hari ini Tuhan sangat rindu sampai doa dalam Paulus tadi, bukan hanya bagi jemaat Efesus, tapi doa ini ditujukan kepada semua orang-orang kudusnya Tuhan, termasuk saudara dan saya pada pagi hari ini, supaya kita boleh sekali lagi
Kristus dalam kehidupan setiap kita. Sampai diungkapkan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang menghalangi kita untuk mengenal dan memahami kasih Kristus, pada pagi hari ini belajar melatih diri kita, belajar melatih kehidupan setiap kita untuk memandang kepada rancangan Tuhan, untuk memandang kepada tujuan Tuhan, bahwa dalam segala perkara, kalau Tuhan izinkan